Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan menyampaikan, perancangan kolom destilasi, eee, dalam aspek hidrodinamika ya. Jadi untuk yang aspek, termodinamika, keseimbangan uap cair, saya kira sudah disampaikan secara detail dan runut di perkuliahan perpindahan massa. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi, eee, dan saya juga sudah komunikasi dengan Bu Alia sebagai pengampu mata kuliah perpindahan massa, untuk metode, eee, penentuan tahap atau jumlah tahap dengan, metode FUG, Venske Underwood Gilliland, sudah diterangkan dan juga metode, rigorous atau metode detail, perhitungan tahap per tahapnya dengan metode detail, rigorous, itu juga sudah diterangkan. Sehingga untuk di perkuliahan perancangan alat proses, saya akan menjelaskan ke hidrodinamika, begitu ya. Di pertemuan yang lalu, eee, hasil perancangannya sudah kalian lakukan, sudah kalian dapatkan dari software HYSYS ya. Jadi di bagian, bagaimana flooding, kemudian whipping, entrainment itu muncul, dan parameter-parameter apa yang bisa kita atau yang bisa di-adjust, misalkan, bentuk dari sieve tray-nya, pilihan dari sieve-nya, tray-nya, apakah menggunakan sieve, menggunakan bubble, atau menggunakan valve, atau juga parameter kondisi operasinya bisa diatur sedemikian rupa sehingga fenomena flooding, entrainment, atau whipping itu tidak terjadi pada kolom destilasi. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan bagaimana perhitungan yang dilakukan di dalam HYSYS tersebut itu berasal begitu ya. Jadi, pada dasarnya software itu kan membantu kita untuk melakukan perhitungan. Nah, di dalam software itu ada algoritma, ada alur berpikir, dan di dalam algoritma itu ada rumus-rumus yang dimasukkan begitu ya. Rumus-rumus itu yang nanti akan saya sampaikan pada kesempatan, hari ini begitu ya. Jadi itu pengantarnya untuk perkuliahan dan, seperti yang pertemuan lalu, setelah kuliah hari ini akan ada tugas. Jadi tugasnya akan bersambung menggunakan tugas yang kemarin yang, eee, menggunakan HYSYS kemarin, itu kalian lakukan dengan menggunakan perhitungan manual di Excel. Jadi kalian lakukan perhitungan manual di Excel untuk menentukan, eee, parameter hidrodinamika sesuai yang nanti kalian bisa bandingkan apa yang dihasilkan oleh HYSYS dan apa yang kalian hitung menggunakan versi manual menggunakan Excel begitu ya. Nah itu nanti bisa dibahas dan dikumpulkan dalam bentuk laporan begitu. Laporannya itu individu dan tugasnya individu, tapi dibentuk dalam per kelompok seperti kemarin ya. Jadi pengumpulan laporannya itu, per individu, penilaiannya per individu. Tapi dibuat kelompok supaya ada partner untuk berdiskusi begitu ya, karena kan angkanya beda ya. Baik, jadi, tolong diperhatikan apa yang nanti akan, saya sampaikan. Jadi nanti kalian boleh, bertanya lewat chat. Di sini kan ada chat nggak sih? Ada ya? Boleh lewat chat, nah di sini nih, kayak gini, boleh tanya aja langsung, atau boleh raise hand dan kemudian berbicara di mikrofonnya begitu ya. Nanti saya akan tanggapi. Baik, saya akan, share screen dulu, berarti yang ini. Oke, ini jendela prosedur. Ini udah kelihatan?
Sudah, Ya, Bapak. lihat di layar Anda ya. Baik. Nah, ini saya ambil dari bukunya Colson. Kalau yang belum tahu bukunya Colson, ini bukunya Colson. Bukunya yang edisi volume ke-6 maksud saya. Judulnya Chemical Engineering Design ya. Ini nggak kelihatan ya kalau ini. Ini kalian nggak melihat ya bukunya? Iya, nggak melihat ya? Tolong direspon, dijawab di ini aja di pesan kalau ini kalian lihat apa? Lihat buku atau lihat Word? Word-nya, Bro. Word ya? Oke, baik. Jadi sebentar, orangnya Colson tapi kemudian di yang edisi ke-6-nya itu dibikinnya sama RK Sinot ya. Oke. Ya, RK Sinot ini buku ini. Oke. Nanti kalian bisa lihat langsung ke bagian kolom distillation design ya. Di bagian kolom distillation design itu ini piping, proceeding, ini di sini lengkap sebetulnya. Jadi kalau mau merancang merujuk ke buku ini ya. Sebaiknya merujuk ke buku ini karena ini buku yang cukup lengkap. Di sini ada equipment selection, specification and design. Seperti yang nanti kita bahas. Nah, ini separation columns. Ini ada distillation ya. Yang distillation ini tahapan-tahapannya cukup lengkap, baik yang biner maupun yang multi komponen itu ada di sini ya. Nah, jadi nanti pada saat perancangan rancangan pabrik atau di tugas ini nanti merujuk ke sini ya. Baik. Harapan saya semua punya buku ini dan kalau bisa di print, jangan cuman soft file-nya. Soft file-nya itu agak berat ini membacanya. Maksudnya cepat lelah kalian nanti kalau membaca soft file. Ya kalau misalkan keberatan mencetak semua, ya sebagian saja. Ya walaupun itu juga melanggar copyright ya. Cuman ya saya paham lah. Kalau harga buku aslinya mahal ini bisa jutaan satu buku itu. Ya kalian buat memenuhi gizi harian kalian dulu lah ya. Baik. Sekarang kita lihat yang bagian prosedur desain plate-nya ya. Ini sedikit mengulang ke neraca massanya karena ini dibutuhkan. Neraca massa ini dibutuhkan untuk laju alir ya, laju alir uap dan laju alir cairan yang keluar yang dia bertemu di kolom tersebut begitu. Nah, kan kita di sini kan ada uap yang naik ke atas seperti ini. Ini gimana nih? Ini bisa nggak? Nah, ini bisa. Warnanya gimana? Coba sebentar. Ini saya mau minta warna gimana? Ini. Ya. Jadi apa namanya? Nah, ini yang bagian ini adalah uap gitu. Nah, yang ke bawahnya ini adalah cairan ya. Yang ke bawahnya ada cairan. Nah, biasanya kita menamai yang kalau yang uap dia meninggalkan plat ke N, ini ada plat ke N, itu dinamakan dengan Vn. Jadi laju alir uap yang meninggalkan plat ke N. Sementara kalau yang cairan, dia yang meninggalkan plat. Karena kan cairan itu turun ke bawah, sementara uap itu naik ke atas kan. Nah, yang si cairan turun ke bawah, dia meninggalkan plat ke N, itu dinamakan dengan Ln. Gini ya. Ini Ln, Vn itu berada pada kondisi kesetimbangan gitu ya. Nah, maka di sini nanti kita bisa merumuskan neraca massa untuk yang di bagian di atas umpan atau istilahnya disebut dengan rectifying ya. Ini gimana sih caranya supaya warnanya bisa
merah gitu. Ada yang tahu nggak? Oh ini ya. Ini bukan. Bener. Nah, sekarang kalau kita lihat secara ini saja ya. Ini saya besarin dulu. Nah, secara kita ambil yang bagian sini ya. Ini saya bikin kotak ini aja. Ini yang bagian rectifying ya, bagian enriching. Di sini ada Vn plus 1, kemudian ada yang ke bawahnya itu ada Ln, dan ada yang keluar kan di sini. Yang keluar itu adalah D ya. Ini kalau semua ini dianggap sebagai satu blok gini ya. Nah, kayak gini nih. Jadi kan ada inputnya itu adalah Vn plus 1, kemudian outputnya itu ada 2, ada Ln dan ada D. Maka secara neraca massa kita akan peroleh yang masuk itu sama dengan yang keluar begitu kan. Jadi yang masuk itu adalah Vn plus 1, yang keluar itu adalah Ln plus D. Nah, gitu. Ini untuk yang neraca totalnya. Neraca total. Nah, sementara kalau neraca komponennya, berarti kita bisa tuliskan di sini Y N plus 1 dikali Vn plus 1 sama dengan, kalau yang L karena dia cairan berarti kita pakainya X, fraksinya itu disimbolkan sebagai X. Kalau yang uap fraksinya disimbolkan sebagai Y. Ditambah, nah yang destilat kalau di sini karena dia kondensornya adalah total, ini total ya. Ada yang tahu kenapa total? Jawab di komen boleh. Ada yang tahu? Atau ada yang mau langsung jawab? Kenapa? Kelihatan nggak dari sini? Ini total kondensor. Atau ini total atau parsial? Coba jawab di chat. Ini total atau parsial? Total ya, Bro. Total ya. Nah, ini kenapa ini total? Kelihatan dari apanya? Dia kondensernya nggak ada pembagian uap atau cair gitu. Jadi cuma bisa pilih satu. Ya, benar. Jadi kalau kita lihat di sini untuk si uap yang masuk ke dalam kondensor ini semua diubah menjadi fasa cair gitu ya. V1 ini kan dia uap. Kemudian dia ubah semuanya menjadi fasa cair. Nah, karena dia semuanya di fasa cair, berarti yang D juga cair dong. Sehingga kita bisa tuliskan di sini ini juga menjadi XD gitu ya, XD dikali D. Jadi ini yang neraca komponennya, yang ini neraca totalnya. Gitu ya. Jadi kita punya 2 tuh. Nah, dari bekal neraca total dan neraca komponen, nanti kita bisa tahu harga L-nya yang liquid di dalam kolomnya itu berapa, kemudian yang D-nya tentu biasanya D itu kan diketahui itu. Terutama V sih dan V. Kita bisa targetnya pengen tahu harga V ya, harga Vn plus 1 ini dengan Ln-nya ini, dengan Ln-nya. Nah, ini yang kita pengen tahu. Karena kan itu yang masuk di dalam kolom gitu. Jadi kalau kita tahu berapa laju alir uap di dalam kolom dan laju alir cairan yang turun di dalam kolom, nah itu yang menentukan nanti hidrodinamika di dalam setiap tray atau di dalam setiap plat. Apakah terjadi enriching, entrainment, flooding, ataupun terjadinya whipping kayak gitu. Jadi kuncinya di sini sebetulnya. Semuanya awalnya dari sini, dari laju alir uap dan laju alir cairan di dalam kolom gitu. Sementara kalau kita melakukan desain itu dari awal itu kita kan biasanya tahunya cuman yang laju alir umpan, kemudian laju alir disilat D sama laju alir bottom kan gitu ya. Tapi kalau dalam aspek hidrodinamika kita harus tahu berapa laju alir uap di dalam kolom, berapa laju alir cairan di dalam kolom begitu. Paham ya? Oke. Baik, sekarang ada prinsip yang nanti harus dipenuhi juga. Nah, jadi
prinsipnya adalah ini, equimolar overflow. Jadi equimolar overflow itu menganggap atau mengasumsikan bahwa si laju alir cairan Ln itu sama dengan Ln plus 1 begitu ya, dan seterusnya. Artinya laju alir cairan itu akan konstan, begitu pula dengan laju alir uap Vn itu sama dengan Vn plus 1. Nah, ini dinamakan dengan prinsip equimolar ya. Nah, jadi jumlah molnya sama begitu. Jumlah laju alir mol total ya, laju alir totalnya itu sama untuk di uap maupun di cairan. Sehingga nanti kita bisa manfaatkan itu untuk mendapatkan rumus yang di nomor 5 dan nomor 6 ini, gitu ya. Nah, rumus yang nomor 5 dan nomor 6 ini dinamakan dengan yang di nomor 5 itu sebagai seksi untuk rectifying atau enriching ya. Ini enriching. Itu. Kemudian untuk yang nomor 6-nya atau nomor 4 di sini ada yang nomor 4 itu dinamakan dengan stripping ya, stripping section ya. Jadi nanti kita bisa dapatkan garis operasi yang di atas umpan itu ini yang di atas umpan, sementara yang ini itu yang di bawah umpan ya. Oke gitu. Ini ingat satuannya di sini kita pakai kilogram per hour. Jadi laju alir massa ya. Di sini laju alir massa. Tentu berarti yang Xn-nya juga kita akan minta atau kita butuhnya dalam satuan fraksi berat kayak gitu ya. Jadi Xn-nya dalam fraksi berat. Yn-nya juga sama dalam fraksi berat. Baik. Nah, kalau kita susun lagi persamaan 5 dan 6 itu nanti akan berubah menjadi persamaan 7 dan 8 begitu ya. Coba kita runut satu-satu deh ya, biar nggak bingung. Mulai dari sini. Ini awalnya kayak gini ya. Jadi yang Vn plus 1 sama dengan Ln plus D itu dari yang si umpan ke atas ya, atau bagian enriching tadi. Kemudian ini neraca totalnya, kemudian neraca komponennya ini Vn plus 1 kali Yn plus 1 sama dengan Ln Xn tambah dxd. Nah, ini disusun ulang nih. Jadi yang bagian ini kalau saya tarik ke sini, ini kan menjadi awalnya kan gini ya, Vn plus 1 dikali Yn plus 1 sama dengan Ln, kemudian Xn tambah XD kali D. Nah, ini Yn plus 1 sama dengan Ln Xn per Vn plus 1. Yang ini ya, yang ini kan ke bawah ya. Ditambah XD atau D dulu ya. D XD per Vn plus 1 gitu. Nah, karena Vn plus 1 itu adalah neraca total untuk yang bagian enriching, maka bisa kita gantikan Yn plus 1 sama dengan Ln per Ln plus D gitu. Vn plus 1-nya diganti dengan yang di atas itu. Nah, ini jadi Xn plus D dibagi Ln plus D. Di sini XD. Kayak gitu. Makanya persamaan 3 ini, nah datangnya dari situ. Gitu ya. Kemudian kalau untuk yang persamaan 4, itu datangnya dari bagian yang bawah. Jadi yang persamaan 3 datangnya dari bagian yang enriching, persamaan 4 datangnya dari bagian yang bawah. Bagian yang bawah gimana? Ya ini sama aja nih. Yang ini kan kalau kita lihat nih, ini saya sederhanakan aja ya. Ini kan kayak gini ya. Nah, ini artinya kalau saya buat menjadi kotak aja,
di sini ada aliran keluar yaitu Vn aksen, kemudian ada aliran masuk yaitu Ln aksen plus 1 ya. Kemudian ada aliran keluar yaitu B yang keluarnya. Gitu. Nah, ini sama kita bisa bikin neraca massa totalnya. Neraca massa total berarti kan yang masuk itu adalah Ln aksen plus 1 sama dengan Vn aksen plus B. Ini yang keluar kan. Lalu neraca massa komponennya kita punya Ln yang ini kan Xn plus 1 ya. Berarti kita kalikan dengan Xn plus 1 Ln plus 1 aksen sama dengan Vn aksennya itu ini komposisinya Yn dikali Vn aksen plus B-nya dia komposisinya atau fraksinya adalah XB dikali B kayak gitu ya. Oh, nemu dia. Gitu. Nah, kita geser ya. Ini geser ke sini. Oke. Nah, gini. Oke. Oke lah. Nah, gini ya. Jadi ini XB. Oh, B-nya jadi double gini. Nah, gitu. Nah, maka kita mendapatkan sama kayak tadi prosesnya. Jadi kita kan mau nyari apa di sini? Mau nyari Xn plus 1 ya. Xn plus 1 dipisahin berarti jadi Xn plus 1 sama dengan Yn kali Vn dibagi Ln aksen plus 1 ditambah Xb kali B per Ln aksen plus 1. Nah, Ln aksen plus 1 itu tidak lain dan tidak bukan ya neraca total. Berarti kan kita dapatkan Xn plus 1 sama dengan Yn Vn aksen dibagi Vn aksen plus beta ditambah Xb dikali B dibagi Ln aksen plus 1 ini Vn aksen plus B gitu. Nah, ini sama dengan yang ini dapat persamaan 4. Begitu ya, asal mula persamaan garis operasi itu datangnya dari situ, dari neraca massa total dan neraca massa komponen yang di bagian atas umpan dan yang di bagian bawah umpan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang komen nggak? Sudah jelas semuanya? Oke, bisa saya lanjutkan? Bisa mengikuti? Masih bisa, Bro. Oke. Yang lain gimana? Masa yang kuliah Harlan doang nih? Bisa, Prof. Bisa ya? Oke, baik. Kalau ada pertanyaan boleh chat ya. Kalau misalkan malu bertanya ngomong gitu, chat aja nanti saya jawab. Oke, baik. Kita lanjutkan. Tapi kalau di chat saya nggak bisa lihat ya. Ini gimana caranya? Coba Harlan, cek kamu chat muncul nggak di saya nih? Udah? Sudah dites, Bro. Wah, nggak muncul ya. Jadi harus tes gitu. Sudah, Bro. Oh, malah nggak kelihatan ya. Nggak enak nih, Zoom, lebih enak Zoom. Peserta eksternal. Atau sayanya aja yang pesan. Oh ya, ini nih kelihatan. Oke, sip. Udah. Baik, saya lanjut ya. Silakan ya, nanti kalau ada yang mau tanya aja di chat. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita
masuk ke persamaan tadi 5, 6 mana? Ini kan udah ya, yang tadi kan sampai 3 dan 4. 3 dan 4 udah paham ya dari mana ya? Oke. Nah, sekarang persamaan 5 dan 6 dari mana? Persamaan 5 dan 6 itu dari persamaan 3 dan persamaan 4. Jadi persamaan 3 itu berubah menjadi persamaan 5, persamaan 4 berubah menjadi persamaan 6. Coba kita perhatikan persamaan 3. Persamaan 3 itu karena kita menganut prinsip yang EQ molar overflow, ingat ya, EQ molar overflow, maka laju alir liquid itu di dalam kolom akan sama di setiap tray-nya, begitu. Khusus untuk yang di bagian enriching dan di bagian stripping, begitu ya. Jadi itu akan sama. Nah, maka untuk yang si LN ini simbolnya kita lepas aja N-nya karena toh LN itu sama dengan LN yang plus 1, dan seterusnya begitu ya. Jadi LN itu sama. Begitu pula dengan V, Vn aksen itu sama dengan Vn aksen plus 1 kayak gitu. Nah, ini namanya EQ molar flow overflow. Oleh karena itu, kita hapus aja simbolnya menjadi lebih sederhana menjadi L saja, menjadi L saja, dan ini V aksen menjadi V aksen saja. V aksen N itu menjadi V aksen saja. Jadi yang persamaan 3 itu berubah menjadi persamaan 5, hanya tinggal menghapus N-nya saja untuk yang laju alir, dan persamaan 6 juga sama, itu hanya menghapus subscript N-nya saja, begitu ya. Karena kita mengasumsikan EQ molar overflow. Apakah pada kenyataannya dia EQ molar? Ya tentu kalau mau detail ya tidak gitu. Tapi karena di sini kita mengasumsikan, dan memang perbedaannya sedikit lah kayak gitu ya, tipis lah. Jadi bisa dianggap tetap akurat. Oke, seperti itu. Lanjut ya. Jadi persamaan 5 dan 6 seperti itu. Kemudian selanjutnya kita masuk ke perubahan dari persamaan 5 ke persamaan 7. Nah, persamaan 5 dan persamaan 7 itu hanya mengubah si L per D-nya ini dibalikin lagi menjadi persamaan neraca massa total. Tadi neraca massa total itu kan yang bagian enriching ya, di bagian atas tadi kan gini. Ya, ini kan D, kemudian ini ada kolom tadi, di kolom sini ada L turun, ini L, kemudian ada V naik ya. Jadi di sini otomatis di sini V sama dengan L plus D. Jadi kita ubah si L plus D-nya itu menjadi V, sehingga persamaannya menjadi lebih singkat. YN plus 1 sama dengan L per V, XN tambah D per V, XD. Nah, kalau yang persamaan 8, itu juga datangnya dari sini, dari V aksen plus B-nya kita ganti menjadi neraca massa totalnya, dari neraca massa totalnya juga ini. Jadi kalau yang ini, yang bawah ya, berarti yang persamaan 6 itu, kita sini aja deh. Ini kan yang bawah itu ini ya. Ini tadi diambil, misalkan gini lah, ini bottomnya, ini V, kemudian ini yang masuk L ya, ini V aksen. Jadi V aksen yang masuk itu L sama dengan V aksen ditambah B. Yang keluarkan V aksen dan B gitu ya. Maka di sini V aksen plus B itu bisa kita ganti dengan L begitu ya. Sebentar. V aksen plus B. Bentar, di atas itu neraca massa totalnya mana? Yang kedua. Nggak kelihatan. Ini ya, yang di atas V aksen plus B. LN.
Ya. Ya, benar. Jadi kita ganti ya. Saya ubah dulu aja ya. Jadi saya ubah dulu. Lihat persamaan 6. Persamaan 6 itu awalnya xn plus 1 sama dengan V aksen per V aksen plus B-nya saya ganti dengan L ya. Ya kan? Karena di sini kan L-nya yang di sini, L aksen ini. Jadi saya ganti dengan L. Bentar. Ini nanti nggak muncul ya. Aksen per L. Oh, L aksen ya. Oke. Saya ganti dengan L aksen ya. Ini L aksen. Karena ini bagian enriching ya. Kalau di bagian stripping ya. Di bagian stripping itu laju alir liquidnya itu akan beda dengan yang di bagian enrichingnya. Kenapa? Karena kan ada umpan tadi. Jadi yang membatasi itu di umpannya. Kalau umpan masuk, ini kalian bayangkan gini deh. Ini ya. Ini ada umpan. Kemudian ini yang bagian ini ya, kayak gini. Nah, ini di bagian umpan. Ini kalau misalkan umpannya itu banyak cairan, maka dia akan turun ke bawah. Gitu kan? Nah, kalau dia banyak uap, dia maka sebagian besar uapnya nanti ke atas begitu. Artinya apa? Itu yang nanti akan membedakan antara bagian enriching dengan bagian stripping gitu. Jadi laju alir cairan di kolom stripping itu tidak sama dengan laju alir cairan di kolom enriching. Begitu pula dengan uap. Uap yang di kolom enriching yang bagian atas itu tidak akan sama dengan uap yang di bagian bawah. Makanya simbolnya dibedakan dengan V aksen dan L aksen. Gitu ya. Itu biar kalian paham. Nah, sekarang kita kembali ke persamaan 6. Di persamaan 6, ini V aksen plus B itu sama dengan L aksen, sesuai dengan neraca massa total di bagian bawah ya. Maka saya gantikan V aksen plus B-nya menjadi L aksen. Nah, di sini kali YN, ditambah B, di sini juga jadi L aksen XB, begitu ya. Oke, sampai situ paham ya? Nah, kita kan mau carinya YN. Ya, jadi di sini saya akan pindah ruaskan si Y aksennya ini, YN-nya ini ke sebelah atau tetap di situ. Sementara yang pindah itu yang BL aksennya gitu ya. Sehingga saya akan dapatkan kayak gini nih. B aksen per L aksen dikali YN sama dengan XN plus 1 minus B per L aksen kali XB. Gitu ya. Jadi yang ini tetap, yang dipindahkan tuh yang B per L aksen. Jadi negatif dia. Nah, sekarang kita pindah ruaskan si V aksen, L aksen itu dengan cara mengkalikan, ini semua dikalikan dengan L aksen per V aksen. Jadi kalau sebelah kiri sama dengan dikalikan dengan L aksen per V aksen, maka akan menjadi YN saja, habis ya. Yang di sebelah kanan sama dengan akan menjadi L aksen per V aksen dikali XN plus 1 dikurangi ini L aksen dibagi L aksen jadi habis, ini jadi B per V aksen gitu. Dikali XB. Nah, gitu. Nah, itulah asal-usul persamaan yang nomor 8. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Ini saya pelan-pelan ya, biar kalian bisa ngikutin ya. Ayo, minta responnya. Bisa ketik aja. Kalau oke, saya lanjutkan. Kalau nggak oke, tanya. Gimana? Prof,
Ya. Punten Prof, yang ini kan dia udah masuk ke maksudnya udah di tahap stripping atau enriching-nya gitu, tapi kalau pas baru masuknya gitu tuh, ada rumus barunya lagi nggak ya, Prof? Enggak. Sebelum Kalau yang feed maksudnya ya? iya. Kalau yang feed itu nanti dia punya garis sendiri namanya key line. Key line itu tergantung dari si, apa, kondisi feed yang masuk, apakah dia saturated, apakah dia, apakah dia saturated liquid, atau apakah dia saturated vapor, atau di antaranya, kayak gitu. Nah, itu nanti ada key line yang nanti, dipakai untuk menghubungkan antara yang, enriching ataupun yang stripping section, kayak gitu. Tapi itu sebetulnya, apa, rumusnya tersendiri kayak gitu untuk yang key line itu. Gitu ya? Oh, berarti ini belum yang itu ya, Prof, baru masuk stripping enriching aja kan, Prof? Ya, betul. Dan kita sebetulnya, untuk saat ini dengan menggunakan neraca massa total, nanti bisa kita tahu harga L dan V-nya itu berapa. Karena kan yang kita butuhkan kan L dan V-nya itu gitu, dari neraca massa total. Gini maksudnya. Jadi, saya kan nanti akan punya, kalau kita balik lagi ke gambar ini kan ada feed, ada distillate, ada bottom kan. Nah, biasanya feed-nya itu kita tahu kan, karena kan kita pengen memisahkan umpan ini kan. Kemudian destilat juga bisa kita tahu, kan misalkan ini jadi target gitu. Jadi kita tahu destilatnya pengennya berapa, kemurnian dari produknya pengennya berapa, sehingga, bottom bisa tahu gitu. Nah, F, D, B tahu, maka nanti, tinggal kita punya spesifikasi dari si reflux ratio. Reflux ratio itu kan rumusnya L per D gitu. L itu yang balik ke dalam sistem kolomnya ini. Nah, dari situ nanti bisa kita dapatkan harga si V, mana, V yang di atas ya, yang bagian stripping. Yang V-nya aja, bukan V aksen, kayak gitu. Jadi tujuan dari, apa namanya, neraca massa itu ya tadi untuk menentukan harga si laju alir liquid dan laju alir vapor di dalam kolom, baik yang di sesi enriching maupun yang di sesi stripping-nya. Nah, sementara kalau yang ini, yang sekarang garis operasi ini, sebenarnya nggak akan kepakai sih, nggak akan kepakai dalam perhitungan hidrodinamika. Karena kan, ceritanya kan, garis operasi itu dipakai untuk menentukan tahap kan, jumlah tahap kan. Jadi kalau tahu, persamaan 7 dan persamaan 8, nanti kita bisa bikin, kalau dia biner, kita bisa bikin, eee, kayak gini ya. Nah, ini misalkan bagian enriching-nya, ini bagian stripping-nya, ini yang key line-nya. Nah, kita nanti bisa menentukan jumlah tahapnya berdasarkan, garis yang enriching ini, stripping ini, dan garis key line-nya ini, kayak gitu. Ini key line, ini apa namanya, enrich, ini namanya stripping. Nah, kalau yang tahapan ini, tahapan penentuan tray ini sudah dilakukan di, kuliahnya Bu Alia begitu. Jadi saya tidak akan ngulangi lagi. Cuman di sini saya menjelaskan asal-usulnya aja ya, untuk bisa masuk ke dalam penentuan si laju alir liquid dan vapornya ini, itu sih maksud saya, gitu. Bisa dipahami ya? Oh, baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Ya, baik. Ada lagi mungkin? Yang lain gimana? Bisa ngikutin nggak rumus-rumus ini? Halo, minta ini aja dong, feedback-nya biar biar kita bisa dua arah nih. Ketik aja di ini, di chat. Bisa lanjut nggak? Kalau nggak nanti bisa saya ulangi lagi. Halo, ini 52 peserta ini. Oke, satu. Terus silahkan diketik aja. Kalau ada pertanyaan tanya ya, biar nanti nggak bingung. Soalnya kolom destilasi ini salah satu yang khas teknik kimia gitu. Jadi di orang-orang mesin, terutama yang bagian multi komponennya ya, karena kan ini kesetimbangan uap cair itu yang mempelajarinya, termodinamikanya itu kita. Kalau orang-orang mesin enggak. Orang yang belajar termodinamika itu kan
hampir semua teknik belajar, tapi yang termodinamika multikomponen itu rasanya hanya kita lah, teknik kimia. Jadi nanti kalau misalkan kalian jadi engineer di pabrik, tumpuan untuk kolom destilasi itu ke kalian kayak gitu, bukan ke orang-orang yang lain gitu ya. Jadi harus paham betul nih neraca massanya ya. Oke, yang lain gimana? Silahkan komentar-komentar. Kalau ada yang tanya-tanya. Baik, kita lanjut ya. Oke, ini sekarang sudah banyak nih yang komen. Baik, kita lanjutkan. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang, jadi target kita tuh untuk menghitung, sekali lagi, untuk mengetahui harga V dan harga L, ini yang di kolom stripping, dan mengetahui harga V aksen dan L aksen, ini yang di enriching, dan V aksen dan L aksen ini yang di kolom stripping ya. Nah, target kita untuk mengetahui itu. Jadi apa yang saya turunkan tadi seperti itu ya. Nah, sehingga kalau itu sudah dapat, kita bisa lanjutkan ke tahap kedua, yaitu penentuan sifat-sifat fisik dari sistem, gitu ya. Atau properties ya, sifat properties. Sifat properties itu apa? Kayak densitas dari liquidnya, densitas dari vapornya, kemudian surface tension gitu ya, tegangan permukaan. Karena ini penting, karena kita mau mengetahui apakah dia itu whipping atau tidak, sangat bergantung salah satunya dari properties ini, kayak gitu ya. Baik, nah ini dapat dari mana? Bisa dapat dari bukunya Colson, atau bisa juga dapat dari buku-buku termodinamika, begitu. Oke, kita lanjutkan. Tentukan jarak antar setelah nomor 2 kita dapatkan dari kondisi operasi dan juga dari kalau ini dari kondisi operasi ya nantinya, karena ini terkait dengan temperatur, kemudian tekanan ya, jadi berpengaruh ini. Jadi harga sifat fisiknya ini akan sangat tergantung dari temperatur dan tekanan, terutama temperatur. Oke, langkah ketiga. Langkah ketiga, tentukan jarak antar plat. Nah, di sini ada rule of thumb-nya. Jarak antar plat yang biasa digunakan adalah antara 0,15 meter sampai 1 meter. Kayak gini ya, bedanya orang teknik dengan orang sains gitu ya. Kalau bedanya orang teknik dengan orang sains itu adalah di standar. Kenapa kita bikin standar? Saya sering berulang-ulang menceritakan ini. Karena kita ingin supaya harganya murah. Nah, supaya harga murah, kita bikin standar supaya bisa dibuat fabrikasi yang banyak begitu. Jadi kalau pipa misalkan ya, itu pipa itu dibuat ukurannya tertentu, 1 inch, setengah inch gitu ya, 3/4 inch. Ada nggak yang 3/8 inch? Nggak ada gitu. Jadi dibuat sesuai dengan standar supaya nanti bisa diperbanyak, dibuat lebih banyak, dan harganya nanti jadi murah begitu. Nah, kalau kalian bekerja di luar standar, apa yang terjadi? Bisa, tapi nanti harus custom. Jadi harus bikin dengan ukuran yang kalian inginkan tadi kayak gitu. Nah, sehingga kalau custom harganya bisa mahal gitu. Dan tidak worth it sebetulnya gitu ya. Makanya itu dia kenapa dibuat standar dan kita ikutin standar-standar yang sudah diterapkan di engineering. Nah, kalau yang ini sebenarnya belum masuk standar sih. Kalau ini masuknya ke rule of thumb aja. Nah, di sini rule of thumb-nya jarak antara plat yang biasa digunakan adalah antara 0,15 meter sampai 1 meter. Gitu ya. Nah, di sini ada keterangan juga kalau kolom diameternya di atas 1 meter, kalian bisa bayangkan ya kolom diameter, kalau kolomnya itu diameternya ya,
di atas 1 meter, maka jarak antar platnya itu antara 0,3 sampai 0,6 meter. Jadi kalau saya punya kolom seperti ini, kemudian ini ada plat 1, di bawahnya plat 2. Nah, si diameternya ini itu katakanlah dia 1 meter ya, 1,5 meter lah misalkan. Nah, jarak antar platnya ini, nah itu misalkan kita pilih 0,5 meter. Nah, secara rule of thumb masuk nih antara 0,3 sampai 0,6 meter. Ya udah kita pakailah kayak gitu. Itu ya. Jadi kita bisa pakai untuk tebakan awal bisa diambil jarak antar tray-nya itu 0,5 meter. Oke, selanjutnya hitung diameter kolom berdasarkan pertimbangan terhadap kondisi flooding. Nah, diameter kolom ini akan dihitung berdasarkan rumus-rumus parameter yang terkait dengan kondisi flooding-nya itu dicapai atau tidak. Nah, ini agak panjang nih ya prosesnya nih untuk menentukan sampai mendapatkan diameter kolomnya. Ini yang langkah keempat ya. Di sini sampai sebentar, langkah keempat itu. Nah, sampai sini nih ya. Sampai sini. Sampai net area ini agak panjang nih. Oke, kita lihat satu-satu. Baik. Nah, jadi kondisi flooding menentukan batas kecepatan vapor maksimum, V maksimumnya ya. Kecepatan vapor yang tinggi diperlukan untuk menghasilkan efisiensi plat yang tinggi, dan biasanya kecepatan yang digunakan pada operasi sebesar 70 sampai 90% dari kecepatan yang dapat menyebabkan flooding. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa sih itu flooding gitu ya. Kemarin kan sudah pernah dilihatkan video ya. Jadi kalau misalkan kita punya shift tray kayak gini, ini bolong gitu. Di sini kan uap, ini bolong juga. Uap itu kan kayak gini. Ya, ini agak panjang misalnya ke sini. Ini ada cairan turun ke sini gitu kan. Ini arah cairan. Kalau uap kan dia menerobos ke lubang-lubangnya. Nah, kalau dia bertemu di sini, si uap-uapnya itu dengan cairannya. Vapornya itu dengan cairannya bertemu di tray ini. Ini tray. Nah, kalau dia kecepatannya sangat tinggi, si uapnya ini, V-nya ini, ya, uapnya itu dia kan punya kecepatan. Nah, kalau dia sangat tinggi, maka ini akan ke bawah sampai ke atas, kayak gitu. Ke bawah, si cairannya ya, cairannya akan ke bawah. Nah, kalau kayak gitu, akan membuat kondisi hidrodinamikanya, membuat si efisiensi untuk kontak antara uap dan cairan itu tidak bagus, begitu. Sehingga itu perlu dihindari gitu ya. Nah, di sini kita harus menghitung dulu kecepatan flooding itu menggunakan persamaan namanya persamaan Fair. Ini persamaan empiris istilahnya ya. Bukan persamaan teoritis. Persamaan empiris itu diperoleh dari eksperimen percobaan dan kemudian dia akan mendapatkan suatu parameter. Parameternya itu yaitu ini konstanta K1. Jadi dia menghubungkan variabel antara densitas liquid dengan densitas vapor dengan kecepatan yang menyebabkan terjadinya flooding itu gitu. Jadi diukur di laboratorium sama orang ini, Fair ini ya. Nah, itu dia kenapa ini saya mau cerita mengenai peradaban ya. Kenapa peradaban Eropa itu maju gitu. Ya ini salah satunya karena mereka berhasil mengkuantifikasi gitu. Jadi mereka bukan mengira-ngira berdasarkan feeling gitu, enggak. Jadi diukur sama mereka gitu, diukur, kemudian oh ternyata yang paling bagus korelasinya itu menghubungkan antara kecepatan flooding dengan densitas dari liquid dan densitas dari vapor yang ada di dalam kolom gitu. Nah, maka dia mendapatkan persamaan empiris ini. Tentu boleh jadi persamaan empiris itu macam-macam. Saya kira ada banyak usulan persamaan empiris yang menghubungkan antara kecepatan flooding ini dengan suatu variabel apa lah kayak gitu. Saya kira banyak yang mengusulkan kayak gitu ya. Cuman yang paling bagus akhirnya dipakai yang persamaan Fair ini. Seperti itu ya. Gitu ya. Jadi kita harus bisa mengkuantifikasi. Nah,
si K1 itu bisa dilihat diperolehnya dari gambar 1127 gitu ya. Di sini ada K1 yang sumbu Y-nya ini, kemudian yang sumbu X-nya itu adalah flooding velocity, kemudian ini ada kurva-kurvanya menunjukkan plate spacing-nya yang tadi kita sudah pilih. Misalkan kita asumsikan katakanlah di 0,6 gitu. Maka kalau di 0,6 berarti nanti kita bisa mengikuti garis yang di posisi 0,6 tersebut ya untuk menentukan harga K1-nya. Oke. Begitu ya. Jadi misal di sini nanti saya akan tunjukkan gimana caranya gitu ya. Tapi prinsipnya berarti kan harus tahu dulu densitas liquidnya berapa, densitas vapornya itu berapa, kemudian kita bisa nanti menentukan harga K1. Nah, seperti itu ya. Kemudian faktor FLV yang di bawah ini itu bisa dihitung dari rumus ini. LW dibagi VW, LW itu laju alir massa liquid, kilogram per sekon, VW itu laju alir massa vapor, satuannya dalam kilogram per sekon juga. Saya kira ini saling cancel out ya, jadi kalau satuannya kilogram per hour juga masih bisa. Nah, di sini ada akar densitas vapor dibagi dengan densitas liquid. Nah, maka kalau kita udah dapat FLV, lalu kita katakanlah FLV-nya dapatnya 0,1 misalkan ya. Nah, maka kita tinggal telusuri, misal tadi saya tetapkan 0,6 gitu ya. Nah, di sini berarti saya dapatkan K1-nya 0,1. Kalau misalkan di 0,5, tadi kan kita menetapkan di 0, berarti di antara, di tengah-tengah sini. Ya, berarti kita dapatkan di 0,08 sekian lah, seperti itu. Gitu ya. Nah, nanti untuk kalian, tolong dicatat ya. Untuk kalian, saya minta ini ini kurva. Kalian buat persamaan matematikanya lah. Pakai GPT aja boleh. Jadi kalian estimasi untuk setiap plot spacing ini, misalnya di 0,15 itu rumusnya apa? Ini kan harusnya ada, ini kan parabola ya, mirip parabola, itu bisa dibuat pangkat 3 juga bisa saya kira. Jadi K1 sama dengan nanti rumusnya gini, A F L V kuadrat, misalkan kita bikin parabola ya, B F L V ditambah C kayak gitu. Nah, ini bisa nih dibuat korelasi untuk plate spacing-nya, untuk plate spacing-nya itu nanti bervariasi berarti kan ya. Misalnya saya punya plate spacing-nya di sini 0,15, 0,25, terus di sini ada A, B, sama C. Gitu. Nah, jadi nanti kalian punya persamaan, yang persamaannya itu bisa langsung dimasukkan ke dalam Excel gitu. Jadi nggak usah bolak-balik ngelihat grafik gitu. Gitu ya. Nanti dicoba aja. Sesuai dengan pemilihan plot spacing yang nanti kalian mau pilih sebagai asumsi awal. Ya bagusnya mah semua sih. Bagus semua, atau malah bagusnya ada korelasi juga yang menghubungkan dengan plot spacing-nya gitu. Wah, itu tambah satu variabel, berarti variabel bebasnya ada 2. Selain FLV juga variabel bebasnya adalah si plot spacing. Jadi itu tambah banyak nih. Nah, itu tambah rumit lagi. Tapi saya kira dengan kemampuan komputasi sekarang gampang ini, bisa pakai Excel juga bisa untuk mendapatkan persamaannya. Yang jadi persoalan adalah mendapatkan data-data ini, tapi sekarang saya kira nggak jadi persoalan, tinggal difoto aja, kasih ke GPT, minta tabulasi data untuk setiap plot spacing ini. Jadi kalau di GPT nanti kalian akan dapatkan tabulasi datanya seperti ini. Kok nggak bisa? Misal untuk
plate spacing yang 0,15 misalkan ya. Berarti di sini sumbu X-nya kan FLV. Berarti kan mulainya dari 0,01 ya. 0,01, 0,02. Mungkin si GPT akan bikin kayak gini. Terus sampai ujungnya kan di sini ya. 2 ya di situ. Ini kalau GPT-nya pintar ya, belum tentu ini. Saya nggak tahu, belum pernah nyoba ini. Nanti di sini akan ada K1. K1-nya berapa datanya. Nah, baru dari sini kalian bikin pakai Excel aja rumus persamaan kuadratnya ini gitu. Baik, bisa dipahami ya yang itu, yang penentuan K1 untuk menghitung ini UF ini. Bisa ya? Silakan komentar. Gimana? Oke, yang lain? Ada yang mau bertanya? Silakan. Bisa dipahami nggak nih? Yang tadi saya ceritakan gimana cara mendapatkan korelasi dari GPT tadi. Bisa ya? Atau ada yang mau tanya? Silakan. Jelas? Jelas, Bro. Jelas ya? Baik. Ada lagi? Oke, bisa lanjut? Ini saya ragu sebetulnya, jelas-jelas tapi nanti yang lain ya, maksudnya yang nggak konfirmasi. Jangan ngandalkan sama temennya ya. Jadi kalian sebisa mungkin paham pada saat kuliah begitu, sebisa mungkin ya. Kalau nggak bisa ya baru nanti diskusi. Jadi makanya saya minta konfirmasinya nih. Kalau nggak ngerti saya ulangi lagi nantinya. Gimana? Ayo dong konfirmasi. Yang lain kan ngetik doang nggak susah kan? Oke, ini ada 52 peserta nih ya. Jangan ini ya, jangan ikutan kuliah tapi nggak paham apa-apa gitu. Sayang gitu, sayang waktu kalian. Ayo ditanya. Oke, lanjut ya. Baik, kalau lanjut, saya akan lanjutkan kalau gitu, kalau belum ada pertanyaan. Oke. Mana tadi? Baik, itu menentukan UF ya, menentukan UF flooding ya, kecepatan flooding-nya. Nah sekarang, di sini kita juga bisa, tadi sampai mana yang ini ya. Oke, untuk kecepatan yang digunakan pada operasi itu bisa dipakai 70-90% dari kecepatan yang dapat menyebabkan flooding. Jadi ini adalah kecepatan maksimumnya yang menyebabkan dia flooding, sehingga kita nggak boleh pakai kecepatan UF ini, jadi harus lebih rendah daripada UF. Nah, desainnya biasa kita pakai 80-85% dari kecepatan UF-nya ini. Jadi nanti setelah dapat UF, tinggal dikalikan dengan katakanlah 80% misalkan ya. Nah, itu yang nanti kecepatan vapor yang kita akan pakai. Apa konsekuensinya kalau kita pakai kecepatan vapor sekian gitu? Nanti akan menentukan lubang ya, lubang si pelatnya tersebut begitu ukurannya gitu ya. Oke. Nah, di sini makanya udah masuk nih ukuran nih. Gambar 1127. Mana 1127 yang di atas tadi ya. Dapat dibilang sebagai kondisi berikut. Ukuran hole kurang dari 0,5 mm, entrainment dapat lebih besar dengan ukuran hole yang lebih besar. Oke, yang ini kalau penggunaan yang gambar 1127 ya dengan catatan seperti ini ya. Oke. Oke. Nah, untuk menghitung diameter kolom, perlu ditentukan net area AN sebagai estimasi awal, ditentukan daun kamar area sebesar 12% dari total, dan asumsikan perbandingan antara whole area dan active area. Oke, ini harus dipahami dulu ya istilah-istilahnya ya. Ini ada daun kamar. Nah, daun kamar itu, gambar ya, daun kamar itu yang ini. Ini kolom, kemudian ini tray, ini tray yang di bawahnya. Nah, aliran kan mengalir.
Ini ya. Nah, ini ada daun kamar tuh yang ini. Gitu. Nah, di sini nanti ada lagi daun kamar. Nah, ini daun kamar ya. Gitu. Jadi yang membatasi gini ya. Ini daun kamarnya, area daun kamar. Coba kalau ada gambarnya nggak di sini? Nah, ini ada nih. Nah, ini daun kamar yang ini. Gitu ya. Sebagian itu kan daun kamar area sebesar 12% dari total. Jadi kalau kita bikin luas areanya, nah yang ini yang 12% tadi. Jadi kalau saya bikin, nah gini lah ya. Nah yang ini yang 12% ini, bolong 12% daun kamar. Ya untuk turunan di si cairannya begitu ya. Dan di sini nanti ini juga sama nantinya dibuat. Jadi yang area pelatnya yang padat gitu ya, yang dia nggak apa namanya? Ya, ini tentu ada lubang-lubang ya nantinya. Ya ini areanya, ini aktif area namanya. Karena kan si cairan kan misalkan dari atas kayak gini, kemudian mengalir ke samping dan nanti akan turun ke bawah kan gitu. Nah ini aktif areanya yang saya lubangin ini gitu. Nah yang dimaksud dengan daun kamar 12% tuh yang ini 12%. Gitu ya. Dengan asumsi dari total dan asumsikan perbandingan antara whole area dan aktif area sebesar 10% gitu ya. Oke. Kita balik lagi ya. Oke. Kemudian tentukan pola aliran liquid, reverse, single pass atau multiple pass gitu. Biasanya kita pakai yang single pass begitu. Kalau yang saya gambarkan tadi itu single pass. Yang kayak gini nih single pass. Ya, tapi ini tergantung dengan pemilihan diameter kolomnya dan laju alir liquidnya ya. Jadi kalau dia nggak masuk kalau dia masuknya di wilayah cross flow atau single pass ini, ya sudah kita pakai single pass. Kalau yang double pass ya kita pakai. Tapi ini area yang cross flow regimenya cukup lebar ya, sehingga biasanya memang kita berada di wilayah ini, di single pass ini. Oke. Kemudian nah ini kalau kayak gini, kalau misalkan alirannya cuman gini aja. Nah, ini single pass. Terus di sini ada detail lainnya, panjang wear, daun kamar area, aktif area, hole size, tebal plate, dan tinggi wear. Nah, bisa kita lihat ya, saya perbesar deh. Oke. Nah, pertama panjang wear. Wear itu yang ini. Nih. Nah, ini wear. Panjang wear. Nah, ini kan HW ini. Jadi ini yang membatasi si cairan supaya supaya tertahan di bakinya begitu ya. Itu dinamakan dengan wear. Oke, itu tingginya ya sebesar ini, HW ini. Kemudian daun kamar area yang ini area dia masuk. Kemudian aktif area, whole size dan tebal plate. Tebal plate itu yang ini ya. Aktif area yang ada gambarnya lebih detailnya yang di bagian mana? Nggak ada gambar. Yang satu lagi. Nih. Sini ada gambarnya nggak? Nah, ini dia. Ya, ini aktif area. Ini aktif area. Jadi si area yang aktifnya itu yang di tengah-tengah ini ya, karena kan yang sebelah ini lubang, bukan lubang sih, maksudnya dari atas dia menahan. Ini sebenarnya padatan juga. Kalau misalkan kita, tapi nggak ada lubang-lubangnya maksudnya.
karena kan dia ada aliran mengalir dari atas, yang ini baru ini lubang nih, ini ke bawah. Tapi yang ini enggak ada hole-nya gitu. Ya, yang ada hole-nya kan cuman yang di tengah-tengah ini nih. Ini sampai ke ujung sini. Jadi di sini untuk calming area istilahnya, ya, area untuk datangnya si cairan gitu ya. Tapi dia nggak aktif kan, yang aktif kan hanya yang bagian tengah aja. Yang aktif itu maksudnya tempat di mana si cairan dan uap itu nanti akan bertemu begitu ya, gitu. Nah, ini ada istilah net area. Net area itu berarti yang dia memang padatan penuh ya. Oh, ini kebalik berarti saya. Terus ini hole areanya, hole areanya, yang lubang-lubangnya warna hitam itu yang lubang-lubang. Oke, gitu ya. Kemudian down camber area yang ini ya, AD tadi, down camber area. Oke. Ya, seperti itu. Baik, kita balik lagi ya. Ini tadi sampai nih. Nah, ini ya, sampai penentuan desain layout untuk plate-nya ya. Kemudian di sini ada rule of thumb juga untuk panjang wear ini, panjang wear itu biasanya antara 0,6 sampai 0,85 dari diameter kolom. Nah, kalau ada rentang kayak gitu, kalian bisa ambil di tengah-tengah, yang tengah-tengah ya, 0,6 sampai 0,85 dari diameter kolom. Oke, ambillah 0,7 lah katakanlah misalkan dari diameter kolom. Jadi kalau misalkan diameternya itu 1 meter, berarti cukup tinggi juga ya. 0,7, berarti 0,7 meter gitu. Kayaknya terlalu tinggi deh. Mungkin satuannya. Coba nanti kita lihat ya. Coba kalau di sini LW-nya ini oh ya 0,6. Ini dia pakainya 0,76 nih. Kali 0,79, 0,6. Wear length. Oh, wear length ini ya, bukan wear length. Oh, beda ya, ada wear height sama wear length ya. Oke. Yang tadi saya maksud yang ini wear height ya, bukan wear length ya. Oke. Jadi yang panjang wear ini nanti dipakainya buat masuk ke sini ya, ke gambar 31 ini, 11.31. Jadi untuk mendapatkan A down camber dibagi dengan A kolomnya begitu ya. Jadi kita bisa pakai grafik 11.31. Nah, untuk mendapatkan sumbu Y-nya itu yaitu perbandingan atau rasio antara A down camber dengan A kolom, itu kita butuh data LW per diameter kolom. Nah, LW-nya ini kita bisa pakai 0,6 sampai 0,85 dari diameter kolom gitu maksudnya. Sehingga nanti bisa dapat sumbu Y-nya ini. Begitu ya. Oke, sampai sini aman ya? Gimana? Ada yang masih bingung? Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Oke, terus nanti sudah dapat area kolomnya dan area net areanya, baru kita bisa cek whipping-nya, whipping point-nya ya. Nah, cek whipping point ini kecepatan vapor pada whip point pakai rumus yang di 11 ini ya, persamaan Edulji. Nah, ini juga sama, kita pakai grafik 1130. Ini grafik-grafik ini kalau bisa dibuat persamaan aja ya. Jadi nanti kalian bikin persamaan dari grafik ini, minta aja AI untuk mendapatkan, tapi harus dicek ulang ya.
Soalnya belum tentu AI itu bisa paham juga nih, grafik atau pakai Origin bisa nggak? Mungkin bisa nih pakai Origin untuk mendapatkan hubungan antara K2 dengan HW plus HOW ya ini. HW plus nggak kelihatan nih. Ya, HOW ya. HW plus HOW. Oke, jadi itu nanti bisa dapatkan UH-nya kecepatan minimum vapor yang melewati hole. Nah, kecepatan minimum vapor ini penting juga gitu. Karena kalau tadi kecepatannya terlalu tinggi, dia bisa menyebabkan flooding. Tapi kalau kecepatannya terlalu rendah, maka yang terjadi eh, si apa namanya? Bentar. Nah, gini ya. Jadi misalkan tadi ini cairan gitu ya, turun. Ini kan uap naik ke sini. Nah, kalau uapnya kecepatannya itu tidak terlalu tinggi, maka yang terjadi dia ngucur ke bawah gitu, si cairannya itu. Nah, kalau ngucur ya otomatis eh, kontak antara cairan dan uapnya juga nggak bagus begitu. Maka di sini ada check whipping-nya gitu ya. Nah, inilah kecepatan minimumnya tuh yang UH ininya. Nggak boleh kecepatan uapnya itu nggak boleh terlalu rendah juga begitu. Nggak boleh tinggi yang karena bisa menyebabkan flooding dan juga tidak boleh lebih kecil daripada yang kecepatan whipping ini. Oke gitu ya. Kemudian kita bisa dapatkan tadi sebentar untuk bisa dapat K2 ini kita harus tahu HD dan HOW-nya. HOW-nya pakai rumus ini. HOW-nya rumusnya adalah 750 kali dengan LW-nya dibagi dengan rho L per LW pangkatkan 2/3 ya. Nah, ini masuk sini. HOW itu ada gambarnya tadi. HOW itu nah, ini dia HOW nih. Coba perhatikan HOW. Nah, HOW itu ini ketinggian ya antara si wear yang paling atas ini dengan kira-kira cairan nanti akan ada di mana gitu ya. Nah, itu adalah HOW-nya. Nah, HOW-nya itu bisa diestimasi dengan menggunakan rumus empiris juga yang diperkenalkan oleh persamaan Francis ini ya. Jadi persamaan Francis ini juga sama, ini persamaan empiris ya. Jadi si Francis ini berarti melakukan percobaan, lalu dia menghubungkan antara ketinggian si OW-nya tersebut dengan LW densitas dan L kecil W ini. Nah, dapatlah persamaan empiris ini. Oh, ternyata segini gitu rumusnya. Dan ini valid gitu. Oke, seperti itu. Lalu yang penting berikutnya adalah penentuan flat pressure drop. Nah, ini penting karena uap tadi dia akan menerobos dari satu pelat ke pelat lain di atasnya terus sampai ke bagian kondensor. Tentu dia akan kehilangan tekanan ya, akan menyebabkan hilang tekan. Nah, total begitu pula yang cairan begitu. Yang cairan juga sama, dia pada saat turun dia apa namanya akan kehilangan pressure drop juga. Nah, itu bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang di persamaan 13 ini. Jadi yang pressure drop yang disebabkan oleh vapor melewati hole dan juga untuk yang pressure drop disebabkan oleh fluidostatis begitu ya. Yang fluidostatis ini yang HW plus HOW itu. Plus dan juga diperhitungkan untuk residual loss-nya ya, supaya apa namanya mengantisipasi pressure drop yang disebabkan oleh hal yang lain begitu. Nah, jika pressure drop dinyatakan dalam satu maka rumusnya ini kita pakai Pascal ya. Nah, yang dry flat drop itu menggunakan persamaan orifice yang ini. Karena yang tadi ya, pressure drop yang disebabkan oleh dry flat drop ini, aliran vapor yang melewati flat. Kita pakai itu. Kemudian untuk residual pakai rumus ini, HR sama dengan 12,5 kali 10/3 dibagi rho L. Ini juga sama persamaan empiris. Ini banyak ya persamaan empiris.
Oh, iya. Ini banyak persamaan empiris yang dibutuhkan, ya. Kemudian di sini ada downcomer liquid backup, ya. Downcomer liquid backup itu rumusnya ada juga ini, ya. Laju alirnya LWD itu ada di, sebentar, yang LWD-nya dari mana nih? Downcomer liquid. Laju alir liquid di downcomer maksimum, ya. Kemudian AM-nya itu downcomer area, saya kira udah tadi yang di atas dihitung, ya. Ya. Ini saya kira sama nih dengan laju alir cairan tadi, ya. Harusnya sama nih, laju alir cairan. Ya kan sama dia, ya, kilogram per sekon. Tinggal di satuannya aja deh, kalau misalkan kilogram per hour diubah menjadi kilogram per sekon, ya. Oke, terus, nah di sini ada juga Froude height. Froude itu kan berarti busa, ya, yang terbentuk. Nah ini bisa dihitung residence time-nya. Kemudian cek flooding dengan menggunakan kecepatan yang aktual, kecepatan vapor yang aktualnya itu berapa, dibagi dengan kecepatan flooding yang tadi dihitung dari persamaan 9, ya. Kemudian check entrainment ini pakai gambar lagi di sini untuk mengecek apakah dia terjadi entrainment atau tidak. Kemudian untuk perforated areanya, nah ini, ya, ini udah terakhir nih, udah ujung nih. Nah, untuk perforated area itu skenario-nya atau konfigurasinya itu bisa menggunakan yang square. Kalau square kan berarti gini, ya, hole-nya itu, atau triangle kayak gini, gitu ya. Nah, gini, gitu ya, atau kayak gini. Nah, ini bisa dipilih nantinya seperti itu. Kemudian ya sudah. Nah, untuk memperjelas ini, kita akan coba menghitung menggunakan kasus yang nyata begitu, ya. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau didiskusikan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke. Saya minta waktu istirahat dulu ya, 5 menit. Nanti kita lanjutkan lagi. Untuk sambil kalian kalau ada yang mau bertanya silakan.
Oke, kita lanjutkan ya. Lanjutkan ke contoh kalkulasi desainnya. Nanti kalian bikin Excel sendiri aja ya berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan di kuliah sekarang gitu ya. Excelnya kalian bikin sendiri saja. Ini contoh. Ini sudah kelihatan lagi layar saya? Sudah, Prof. Oke. Baik, soalnya seperti ini. Suatu proses distilasi dilakukan untuk merecovery aseton dari aliran limbah cair. Umpan mengandung aseton sebanyak 10% berat. Jadi feed-nya itu fraksi massa dari asetonnya itu 10% berat, jadi 0,1. Sisanya 90% itu berarti air gitu ya. Kemudian produk aseton yang diinginkan memiliki kemurnian minimal 98% berat. Jadi produk atas itu dia pengen 98%-nya itu aseton dan 2%-nya itu air gitu. Lalu bagian bawah dan air yang dibuang mengandung aseton tidak lebih dari 50 ppm. Jadi yang di bagian bawah, di bottom, itu asetonnya hanya 50 ppm. 50 ppm itu berapa persen ya? 50 ppm. 50 ppm itu 4 per million ya. Jadi 50 per 1 juta. 10 pangkat 6. Nah, kalau kita kalikan 100%, kita ubah jadi persen ya, biar sama. Yang atas kan sama juga. Berarti ini 10,3 jadinya 0,005%. Nah, segini persennya itu. Jadi di produk bawah itu pengen supaya asetonnya itu hanya segini. Dan airnya berarti sisanya ada 99,995%. Ini air. Jadi otomatis asetonnya itu bisa kita anggap itu naik semua ke atas kayak gitu. Ya kan? Nah, kalau kita hitung, kita terusin dulu soalnya. Lalu umpan berada pada temperatur 20 derajat Celcius. Oke, umpan suhunya 20 derajat Celcius. Laju alir maksimum umpannya itu 10.000 kg per jam. Jadi kita akan bekerja berdasarkan laju alir maksimum ini. 10.000 kg per jam. Dan laju minimumnya sebesar 70% dari laju maksimum. Kemudian, rasio reflux diketahui sebesar 1,35 atau 3 kali dari R minimum. Ya. Jadi rasio reflux itu 1,35. Nah, ini kita akan pakai R-nya. R tadi kan rumusnya kan L per D ya. Jadi yang kembali ini ya. Yang kembali ke dalam kolom destilasi. Yang ini L, ini D gitu. Terus dengan menggunakan McCabe-Thiele diperoleh jumlah tahap teoretik sebanyak 14 tahap. Nah, berdasarkan metode McCabe-Thiele yang sudah dipelajari di perpindahan massa, dapat tahap teoretiknya itu 14 dengan slope garis operasi bottom 3,9 dan slope garis operasi top itu 0,75. Nah, ini apa artinya kalau yang slope itu kan gradien ya. Kalau saya punya Y sama dengan AX tambah B. Nah, A-nya itu untuk yang garis operasi di atas itu 0,75. Sementara yang di strippingnya itu 3,9 gitu ya. Kan ada rumusnya A-nya itu ya, sesuai dengan rumus yang tadi kita bahas tadi. Yang ini. Mana? Ya. Jadi yang nah ini ya. Ini saya naik lagi ke atas. Nah, ini tadi kita sampai di rumah ini ya. Jadi untuk yang bagian enriching itu slope-nya
dapat sekian tadi kan di dalam soal, itu L per V-nya maksudnya. L per V-nya untuk bagian top itu udah ada datanya, lalu yang di bagian bottom berarti L aksen per V aksennya itu juga sudah ada angkanya. Nah, itu nanti akan kita pakai. Jadi L per V ya rumusnya. Nah, ini. Kita balik lagi ke sini. Jadi untuk di bagian top itu L per V-nya sama dengan 0,75. Sementara yang di bagian bottom L aksen per V aksennya itu sama dengan 3,9. Oke. Terus apalagi? Tentukan desain plate untuk kolom destilasi ini. Oke, seperti itu ya. Ini gambaran kolom secara neraca massanya seperti ini. Maka kan kita ingin tahu dulu ya di destilatnya itu berapa laju alir massanya begitu, dan di bottom juga berapa laju alir massanya. Ini nggak ada informasinya nih. Yang ada informasinya hanya umpan itu lengkap, destilat itu informasi fraksinya saja yang diketahui, yaitu 98% aseton, dan yang di bagian bawah bottom itu fraksinya aja yang diketahui. Berarti dari neraca massa total kan bisa kita hitung ya, neraca massa total dan neraca massa komponen tentu saja. F sama dengan D ditambah B. Ini yang pertama, berarti kan 10.000 sama dengan D ditambah B. Lalu kalau yang dari neraca massa komponennya, kita bicara yang aseton aja ya, karena ini biner, jadi cukup satu aja. Jadi kalau yang neraca massa komponen, NM komponennya, berarti berapa? 0,1, 10% dari aseton dikali 10.000 ya. Sama dengan destilatnya itu 0,98 aseton dikali D ditambah bottomnya berapa? 0,005 per 100% kan? Dikali bottom gitu. Nah, dari kita sederhanakan dulu deh. 0,1 dikali 10.000 berarti 1.000 ya. Ini 0,98 D. Berarti ini ditambah, ini berarti 5 kali 10 pangkat min 5 ya. 0,00005 gitu ya. B. Nah, dari dua persamaan ini persamaan yang pertama, dan ini persamaan yang kedua. Ini kan sistem persamaan linear ya, sistem persamaan linear. Maka kalian bisa mendapatkan harga dan B, gitu ya. Nah, saya dapatkan hitungan pakai metode eliminasi atau metode substitusi, atau bisa juga menggunakan determinan, pakai Excel juga bisa. Nah, saya dapatkan angka yang eksaknya seperti ini. Ini angka eksaknya, tapi saya bulatkan untuk memudahkan perhitungan. Jadi si destilatnya itu 1020, si bottomnya itu 8.980 kg per jam. Gitu. Oke. Nah, dari hitungan neraca massa itu, setelah mendapatkan harga laju alir di destilat dan laju alir di bottomnya, maka kita bisa menentukan V-nya. Karena kan kita butuh V-nya kan sebetulnya. Vapor, uap, laju alir uap yang ada di dalam kolom destilasi tersebut. Nah, ini rumusnya kan L ditambah D, begitu. Lalu kalau saya bikin dalam variabel R, reflux, kita bisa bagi aja dengan destilat semuanya. Rumus yang pertama ini saya dibagi dengan D, maka saya akan mendapatkan seperti ini. V per D sama dengan R plus 1. R-nya kan ada, yaitu 1,35 dari soal ya. Lalu D-nya juga sudah kita peroleh dari hitungan neraca massa komponen dan neraca massa total yang tadi sudah kita lakukan. Maka saya bisa mendapatkan harga V atau vapor rate-nya segini, 2.397 kg per jam. Nah, informasi ini yang penting kita butuhkan gitu ya, yang penting kita dapatkan. Ya.
Baik, sampai situ ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Jelas ya neraca massanya ya? Oke, lanjut ya. Bottom sekarang. Untuk yang di bottom juga sama. Yang di bottom itu yang B-nya berdasarkan neraca massa tadi kan sudah dapat nih 8.980. Lalu saya bisa mendapatkan harga V aksennya. Jadi kecepatan vapor yang ada di bawah ya, di bagian strippingnya. Karena tadi ada informasi bahwa slope garis operasi bottom itu L aksen per V aksennya sama dengan 3,9, maka dengan informasi dari neraca massa ini dan informasi garis operasi bottom, kita bisa menentukan L aksen dan V aksen. Coba sekarang kita bandingkan ya. Saya akan split ini. Bisa nggak split? Oh, nggak bisa ya. Nah, bisa. Ini yang di bottom, kita bandingkan dengan yang di seksi enriching-nya ya. Mana tadi enriching-nya? Ini yang enriching-nya. Jadi vapor di enriching di bagian atas umpan itu sebesar 2.397 kg per jam. Sementara vapor yang di bagian bawah itu 3.097 kg per jam gitu. Kalau liquidnya di sini nggak dihitung, tapi gampang sih sebenarnya bisa dihitung dari L per D ini ya. Jadi dari L per D itu bisa kita dapatkan. Coba kita hitung ya. L per D-nya berapa ya? Saya akan masuk ke sini. L per D untuk di stripping, untuk di enriching tadi berapa? Di soal ini L per D-nya 0,75 ya. 0,75. Nah, kita kan udah dapat sebentar. Bukan. L per V. L per V-nya 0,75, sorry. L per V-nya 0,75. Nah, gini. L per V-nya 0,75. Maka kita bisa masukkan V-nya kan sudah dapat 2.397, berarti L-nya sama dengan 0,75 dikali V ya. Berarti 0,75 dikali 2.397. Nah, ini cairannya. Berarti berapa tuh? 0,75 dikali 2.397. Nah, segini. 1.797. Nah, segini. Kita bulatkan aja jadi 8 kg per jam. Nah, coba kita bandingkan. Di sini untuk yang di bagian atas umpan itu liquidnya itu 1.798. Sementara yang di bagian bawah umpan itu 12.078 kg per jam. Gitu ya. Jadi di sini umpannya itu saya kira cair. Coba kita lihat ya. Suhunya tadi berapa? Suhunya tadi 20 ya. Umpan berada di suhu 20 derajat Celcius. Sementara kan di sini umpan itu 10%-nya berat, 90%-nya 10%-nya aseton, 90%-nya air ya. Jadi dia cairan dong. Nah, makanya dia kenapa laju alir yang di bagian bawah umpan atau di bagian stripping itu laju alir cairannya tuh besar sekali gitu karena mendapatkan inputan dari umpan gitu. Jadi kalau yang di atas malah sedikit dia yang di atas itu hanya tadi misalnya 1000 mana tadi ini ya hanya 1.798 kg per jam. Ini untuk yang cairannya. Yang vapornya sendiri itu hanya 2.397. Jadi secara logika untuk kebutuhan desain diameter kolom yang di bagian atas umpan
itu akan lebih kecil daripada diameter kolom yang di bagian bawah umpan. Tapi nanti kita lihat ya, kalau misalkan perbedaannya nggak terlalu besar, ya dibuat satu diameter yang sama aja nantinya. Ya, oke, baik. Kita lanjutkan ya. Nah, kita masuk ke tahap yang kedua. Jadi yang tahap pertama itu neraca massa ya, untuk menentukan laju alir uap, laju alir cair, baik di sisi enriching maupun di sisi stripping. Itu sudah kita lakukan. Sudah dapat semuanya angkanya. Kemudian kita lanjutkan ke bagian menentukan sifat fisik. Sampai sini dulu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Prof, Ya. sebelumnya kalau untuk yang di atas itu kan tadi lebih kecil diameternya. Berarti itu di diameternya itu per tahapnya atau memang per stripping per enriching-nya itu, Prof, besarnya ditentukannya? Per stripping per enriching. Jadi diameter kolom itu bisa berbeda secara kalkulasi teoritisnya ya. Kalkulasi teoritisnya kita belum bicara standar standar engineering maksudnya. Secara kalkulasi teoritisnya di sisi enriching dan di sisi stripping itu akan bisa berbeda diameter kolomnya gitu. Tapi nanti pada saat kita lihat ternyata bedanya misalkan tidak terlalu jauh gitu, biasanya bisa kita buat seragam akhirnya gitu. Karena kan untuk membuat kolom diameter yang seragam itu lebih mudah dan lebih murah dibandingkan dengan kita membedakan antara kolom atas dengan kolom bawah begitu. Tapi kalau in case misalkan memang sangat besar perbedaannya, maka bisa jadi dibuat berbeda tuh kolom diameter kolom yang bagian atas umpan dengan yang bagian bawah umpan. Begitu. Jadi bukan per pelat ya. Kalau kan tadi kita menganut asas equimolar flow. Artinya laju alir cairan ataupun laju alir uap di masing-masing bagian stripping maupun enriching di setiap tahap itu akan sama begitu. Jadi di bagian enriching itu akan sama laju alir cairannya gitu. Dan di bagian stripping juga akan berlaku sama. Untuk cairannya di setiap tahap itu akan sama. Yang berbeda itu hanya ketika beda area yang stripping atau yang di enriching. Begitu ya? Oke, bisa dipahami? Baik, Prof. Kemudian kalau untuk yang volume ini kan ditentukan juga tuh yang flow-nya, Prof. Nah, itu kalau misalkan kita mau desain itu, misalkan kita mau pakai safety factor 30%, itu yang dikalinya itu hasil dari flow laju alirnya dulu atau hasil yang diameternya itu, Prof? Nanti ini kan kita kalau perancangan biasanya kita hitung dulu sampai ujung, sampai akhir kita mendapatkan diameter kolom kayak gitu ya. Nanti jadi bukan di sini perkalian safety faktornya. Jadi perkalian atau memperhitungkan safety factor itu nanti di akhir ketika sudah yang lain-lain dimasukkan, dipertimbangkan, baru kalau misalkan mau nambah safety factor bisa dilakukan. Jadi tidak di tahap awal begitu ya. Jadi yang tahap awal ini tetap sesuai dengan teoritis dulu. Begitu? Baik, Prof. Terima kasih banyak. Oke, ada lagi? Cukup, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Lanjut ya. Kita lanjut yang menentukan sifat fisik. Untuk menentukan sifat fisik, ini di sini kan sudah ada tadi keterangan bahwa jumlah tahap teoritisnya berdasarkan McCabe-Thiele itu dapatnya 14 ya. 14 itu dengan memperhitungkan Rebueller sebagai tahap keseimbangan juga, sebagai tahap termodinamika juga. Maka jumlah pelatnya sendiri yang ada di dalam kolom itu cuman 14 dikurangi 1, jadi cuman 13 sebetulnya. Nah, jumlah tahap nyatanya di sini bisa kita masukkan faktor efisiensi 0,6. Jadi kita ambil jumlah tahap nyatanya 22 misalkan kayak gitu ya. Jadinya 22 itu dari 13 dibagi 0,6, jadinya dapatnya 22. Nah, ini jumlah tahap nyatanya ini nanti yang akan kita pakai. Nah, sekarang
Asumsikan pressure drop per plate, itu sebesar 100 milimeter air gitu. Jadi ini, kita asumsikan, pressure drop per platnya itu 100 milimeter air. Maka pressure drop total untuk satu kolom tersebut itu besarnya seperti ini. Karena satu plat itu 100 milimeter air, dan 100 milimeter air itu kita tinggal pakai tekanan hidrostatis aja, Rho dikali G dikali H, Rho-nya itu densitas dari air, G-nya gravitasi, dan H-nya itu pressure drop dari si airnya yang 100 milimeter. Hanya satuan milimeternya kita ubah menjadi meter, jadi 100 dikali 10 × 3, dan dikalikan dengan jumlah total dari si platnya gitu, 22 ini. Sehingga dapatlah pressure drop kolomnya itu sebesar 21.580 Pascal atau 0,21 bar ya. Jadi segini pressure drop untuk kolom dengan jumlah 22 tahap tadi. Nah, di sini kita punya keterangan top pressure-nya itu 1 atm. Kayaknya ada ya keterangan tadi di dalam soalnya. Mana tekanan? Nggak ada ya? Suatu nggak ada. Oke, berarti ini keterangan tambahan ya. Jadi tekanannya itu di top pressure-nya itu 1 atm gitu ya. Maka estimasi untuk tekanan di bawah itu harus memiliki tekanan 1,23 bar untuk mengatasi pressure drop tadi begitu ya. Jadi si uap itu masih bisa naik nantinya. Nah, dari steam table ya, kenapa kita pakai steam table? Karena tadi yang di bagian bawah itu komposisinya aseton tuh hanya 50 ppm, hanya 0,005%. Jadi sisanya 99,995% itu air. Nah, maka kita bisa menggunakan steam table untuk mengetahui berapa temperatur di bottom dengan asumsi tekanan yang udah kita hitung 1,23 bar ini. Jadi kalau pakai steam table itu bisa pakai bukunya Dobert. Ini saya punya bukunya Dobert. Jadi tinggal kalian cari saja pada tekanan 1,23 bar. Ini kelihatan ya. Coba kita perbesar dulu. Mana? Nah, ini ya. Jadi ini lihat yang kolom kedua itu ada tekanan kilopascal ya. Di sini tekanannya itu yang tertera 120,82 kilopascal atau 120 atau 0,12 bar. Tadi yang saya atau 1,2 bar maksud saya. Di sini 120 kilopascal itu kan 120.000, berarti 1,2 bar ya. Nah, yang tadi kita dapatkan 1,23 bar. Berarti kira-kira dia akan terletak di antara 105 dengan 110. Kalau mau detail, ya tinggal pakai interpolasi untuk mendapatkan temperatur saturated-nya. Dan di sini hitungan dari bukunya Colson, itu dapatnya temperatur di saturated itu 106 derajat Celcius. Atau bisa juga kalian pakai informasi dari web. Ini kelihatan web ya. Nah, TLV ini dari toolbox ini. Jadi kalian tinggal ketikkan saja tekanan. Kan kalau tekanannya 1 atm berarti temperaturnya kan 100 derajat Celcius ya. Ini saya hitung tuh. Hilang deh. Nah, kalau saya bikin 1 atm 1 bar ya, sini nggak ada atm sih. 1 bar absolut kira-kira. Sorry. Nah, ini saya clearkan dulu. Nah, ini 1 bar. Hitung. Nah, ini kan saturated steam temperaturnya 99,9 ya, hampir 100 derajat Celcius. Karena enggak 1 atm, ini kan ini 1 atm, hampir 100 derajat Celcius. Nah, sekarang kalau 1,23 tadi, 1,23 bar.
Nah, tinggal calculate aja. Nah, dapat tuh 105,498. 105,5 derajat Celcius. Tapi dibulatkan tadi di angka 106 ya, 106 derajat Celcius. Begitu ya. Itu cara menggunakan steam table. Nah, pada temperatur 106 derajat Celcius tersebut dan tekanan 1,23 bar tersebut di bottom ya, kita bicara di bottom. Itu densitas vapor dan densitas liquid ini bisa kita perkirakan juga dari buku si Dobert ini ya. Di buku Dobert ini ada di sini specific volume. Specific volume untuk saturated liquid dan untuk saturated vapor. Jadi di dalam kolom destilasi itu bisa kita anggap karena dia kan berkeseimbangan ya. Berarti semuanya berada pada fase saturatednya gitu. Yang cairan berada pada fase saturated dan yang vapor juga berada pada saturated vapor. Sehingga kita bisa mengestimasi data untuk densitas menggunakan saturated liquid, densitas cairan maksudnya, dan untuk densitas vapor itu bisa mendapatkan dari specific volume dari saturated vapornya. Specific volume itu rumusnya kebalikan dari densitas. Jadi satuannya meter kubik per kilogram, specific volume itu. Jadi kalau mau dapat densitas, tinggal dibagi 1 per. Seperti itu. Nah, ini saya dapat segini. Untuk yang vapornya densitasnya 0,77 dan untuk liquidnya dapatnya 950 kg per meter kubik. Ini kan karena dia air kan ya, jadi masuk akal segitu. Nah, data-data ini, densitas vapor, densitas liquid, itu untuk menghitung surface tension. Ya, pakai persamaan Sugden Parakhor ini bisa. Atau kalau misalkan kalian mendapatkan data langsung dalam bentuk tabulasi, itu juga boleh dipakai, silakan digunakan gitu ya. Cuman yang saya tampilkan pakai persamaan atau korelasi dari Sugden Parakhor ini. Kayak gitu ya. Wah, ini nggak akan keburu nih. Baru sampai halaman 5. Lalu setelah mendapatkan itu tadi yang di bottom ya. Sekarang yang di top. Yang di topnya itu suhunya ditentukan dari 57 derajat Celcius. Ini ada informasi nggak tuh? 57 enggak ya. Jadi nanti kalian bisa cari nih datanya, bisa pakai bubble point ya. Kalau ini kan campuran ya, bisa pakai bubble point untuk mengetahui berapa temperaturnya pada tekanan 1 atm tadi ya. Di situ kan aseton itu hampir 98% ya, 2%-nya kan air. Berarti bisa pakai, katakanlah bisa pakai aseton semua gitu. Ya tinggal cari di persamaan Antoine pada tekanan 1 atm berapa saturated temperaturnya. Atau kalau mau detail, ya pakai bubble point gitu untuk mencari temperaturnya, top temperaturnya. Nah, di sini saya dapatkan 57 derajat Celcius. Nah, dari temperatur ini, maka bisa ditentukan densitas vapornya. Densitas vapor ini pakai persamaan gas ideal aja, PV sama dengan nRT. Nanti bisa dapat dengan memperhitungkan molecular weight-nya bisa dapat densitas vapornya. Nah, kalau densitas liquid ini dari data saya kira. Dan surface tension juga dari data. Tinggal dicari. Oke, saya cepat aja ya, udah jam segini soalnya. Kemudian tray spacing-nya diasumsikan 0,5 meter. Lalu diameter kolomnya dihitung berdasarkan rumus ini, FLV untuk yang di bagian bawah, FLV untuk di bagian atas umpan. Ini dapatnya beda ya, yang di bawah itu 0,11, yang di atas itu 0,04. Nah, berdasarkan gambar 1127, karena kita pilih tadi plate spacing-nya 0,5, dapat K1 dan K1 yang di base dan K1 yang di top itu beda ya, karena FLV-nya yang beda tadi. Nah,
koreksi untuk surface tension itu bisa dilakukan seperti ini, untuk yang di base dan di top pakai rumus yang ini. Maka kita dapatkan kecepatan flooding-nya, UF-nya yang di base 3,03 meter per second, yang di top itu 1,51 meter per second. Ini lalu kita desain 85% flooding, maka kita dapatkan kecepatan untuk yang kecepatan vapor ya, di bottom itu 2,58 meter per second, kecepatan di top itu 1,28 meter per second. Nah, dari situ dari kecepatan ini, maka kita bisa menentukan volumetrik maksimumnya, laju alir volumetrik maksimumnya dengan menggunakan hubungan antara si UV 3097 itu mana ya? 3097 tadi ya, laju alir massa ya tadi ya, dari neraca massa 3097 mana? 3097. Nah ini laju alir massa uap kilogram per jam. Itu, jadi kita pakai itu. Tadi ini ya. 3097 karena dia per jam, kita ganti menjadi per sekon, lalu dibagi 0,77 ini kilogram. Densitas ya tadi. Densitasnya mana tadi? 0,77. Densitas mana densitas? Nah, ini densitasnya. Yang vapor itu densitasnya 0,77 kg per meter kubik. Sehingga kita dapatkan laju alir volumetrik nantinya. Jadi tadi kan laju alir massa ya, kilogram per jam diganti jadi kilogram per sekon. Dibagi dengan densitas 0,77, jadilah nanti meter kubik per sekon untuk yang aliran vapornya, begitu ya. Nah, dapatlah laju alir volumetrik maksimum yang diperbolehkan itu 1,12 meter kubik per sekon. Laju alir volumetrik uap ya di sini dalam hal ini. Itu untuk yang di bottom, dan untuk yang di top maksimumnya itu 0,31 meter kubik per sekon. Nah, dari sini juga udah kelihatan ya. Sebenarnya dari atas juga udah kelihatan sih bahwa yang bagian bottom itu akan lebih besar gitu ya daripada yang bagian top gitu. Nah, maka kalau kita udah punya volumetriknya, laju alir volumetriknya, rumus dari debit itu kan A, luas penampang, dikalikan dengan velocity ya. Jadi kalau kita punya debit dalam 1 meter kubik per sekon, lalu kita punya laju alir maksimum yang diperbolehkan, nah maka kita bisa menghitung luas area begitu. Nah, akhirnya dapat nih luas area untuk yang di base-nya, di bottom-nya itu 0,43 meter persegi, dan di top-nya dapat 0,24 meter persegi. Kelihatan dari sini ya, luas penampang untuk di bagian bottom itu 2 kali lipat lebih besar, hampir 2 kali lipat lebih besar daripada di bagian atas gitu. Nah, lalu selanjutnya ini ada daun kamar yang tadi 12%. Nanti kalian, tadi kan sudah saya jelaskan ya, ini teknisnya, detailnya saya kira bisa ngikutin aja dari sini perhitungannya. Tinggal ikutin aja ya. Saya kira gampang diikutin, udah saya lihat. Tadi gampang, ini sudah kita lihat tadi. Nanti cek whippingnya, kemudian flat pressure drop-nya, kemudian down camber liquid backup-nya dihitung, percent flooding-nya dihitung, cek entrainment-nya, kemudian layout-nya ya, sampai sini, sampai dapat ke sini ya, sampai dapat spesifikasi plate, kemudian diameter dan segala macamnya ya. Oke, ini mau Jumatan soalnya, jadi saya cepat sampai sini aja. Nah, untuk memperjelas, karena kan kalau kalian tidak melakukan sendiri, itu sulit untuk memahami nantinya ya. Apalagi ini akan dipakai di prarancangan pabrik.
Jadi, saya berikan tugas lagi untuk mengerjakan ini di Excel dan dibuat laporannya, digabungkan dengan yang kemarin ya. Kan kalian sudah mengerjakan menggunakan HiSys, lalu sudah dibuat laporan, dibahas juga kan, dan dikumpulkan ke saya. Nah, kalian gabungkan dengan yang sekarang, tugasnya sama dengan yang kemarin gitu. Jadi tinggal nambah aja bagian hidrodinamika dengan perhitungan manual menggunakan Excel. Nah, langkah-langkahnya ditulis, hasilnya bagaimana nanti kalian bahas. Bandingkan dengan yang di HiSys-nya. Oke, untuk tugasnya bisa dipahami nggak? Gimana? Ada pertanyaan untuk tugasnya? Nanti saya bagi yang tadi Word-nya. Punten Prof, berarti untuk tugasnya masih ngikut yang Excel kemarin Prof ya, yang pertama ya Prof? Ya, benar. Masih ngikutin yang kemarin. Baik Prof, terima kasih banyak Prof. Ya. Oke, dikumpulkan hari Jumat minggu depan ya, di email saya. Nanti minggu depan mudah-mudahan bisa ketemu untuk offline ya, biar kita bisa diskusi lebih jauh lagi untuk yang kolom destilasi ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, saya kira kita bisa cukupkan sampai di sini ya pertemuannya. Nanti kita mudah-mudahan bisa bertemu di minggu depan secara offline. Saya cukupkan sampai di sini. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.